Saya berjanji bahwa saya akan menjalankan kewajiban sebagai anggota pengurus LAS masa bakti 2024 sampai 2029. Sesuai dengan wewenang serta tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, saya senantiasa akan memenuhi segala ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi, menjunjung tinggi sumpah, serta janji serta kode etik surveyor LAS. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan memberkati upaya kita semua. Amin. Selamat bertugas. Selamat. Kira-kira bersedia atau tidak bersedia? Dan setelah ini kita akan mengambil sumpah dan tolong diikuti. Ya. Sumpah anggota lembaga akreditasi rumah sakit. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Hindu, Om Atta Parama Wisesa. 1. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan demi dharma bakti saya kepada bangsa, negara, dan organisasi lembaga akreditasi rumah sakit. 2. Bahwa saya dalam menunaikan kewajiban serta menjalankan tugas sebagai anggota akan menjunjung etika dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. 3. Bahwa saya akan menjaga integritas diri dan organisasi lembaga akreditasi rumah sakit, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindari diri dari perbuatan tercela. Sekian sumpah ini. Selamat kepada dan menyiapkan sertifikatnya. Nanti untuk dokumentasi kami akan panggil dan per batch, jadi batch 5 terlebih dahulu bisa naik ke panggung supaya lebih indah. Ini untuk dikenang soalnya. Ya, sebelah kiri.
Terima kasih Bu dan Bapak sekalian. Jadi sesuai dengan evaluasi kami. Jadi kami sudah melakukan satu evaluasi internal dan eksternal. Sudah kami mempunyai satu range strategi 5 tahun ke depan ingin seperti apa sih kita. Jadi dalam internal kita akan memperkuat ke dalam. Kebetulan kita akan melatih para surveyor kita untuk menekuni dua pekerjaan yang akan dilakukan LARS ke depan. Jadi satu, akan ada pendidikan untuk surveyor, pendalaman lagi untuk surveyor. Mereka sudah lulus dari surveyor, tapi kita memberikan satu materi pendalaman lagi karena untuk menyelesaikan akreditasi untuk rumah sakit yang masih tersisa. Terus kedua, dari sebenarnya tadi di lantai ini kita akan melakukan satu pendidikan lanjutan untuk menjadi ahli manajemen rumah sakit yang bisa menjadi pendampingan manajemen rumah sakit nanti. Jadi ada dua kerjaan yang akan dikerjakan di depan. Satu, survei untuk akreditasi rumah sakit dan akreditasi ulangan lagi. Dan satu untuk menjadi pendampingan manajemen. Dua itu pokoknya kita akan kerjakan. Sehingga demikian kita akan bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan rumah sakit ke depan. Di Indonesia kalau ada 3.997 rumah sakit di seluruh Indonesia, kira-kira itu kalau nggak salah 3.900. Dan itu ke depan karena dengan model digital hospital itu benar-benar rumah sakit harus bermutu dan tidak ada lagi harus dilakukan elektronik remedik. Jadi benar-benar ada digital hospital. Untuk itu diperlukan benar-benar orang yang kapabel dalam masalah manajemen. Jadi kita akan raih posisi untuk membantu pemerintah. Dan berat untuk pemerintah dan kita sebagai mitra di luar pemerintah kita akan mencoba untuk urun ke sana, mencetak para rumah sakitnya dan karyawan rumah sakit yang menjadi ahli di manajemen rumah sakit. Kira-kira begitu. Itu makanya itu digitalisasi hospital. Digitalisasi hospital mewajibkan semua karyawan rumah sakit benar-benar menguasai bidangnya dan meningkatkan ilmu IT-nya. Jadi sekarang modelnya harus IT. Digital hospital, tidak ada lagi kertas-kertas berserakan di rumah sakit. Harus benar-benar model. Kalau di rumah sakit tuh kita lihat dokter atau perawat tuh hanya dengan HP-nya aja, klik, nggak ada lagi nulis. Untuk meningkatkan rumah sakit asing yang Kaliansi, kita mendorong rumah sakit yang sudah diakreditasi untuk menjalin aliansi dengan rumah sakit lain. Rumah sakit tidak akan bisa berdiri sendiri, dia harus membuat jaringan dengan yang lain. Jadi, kenapa? Ya, bisa dengan RSUD-nya sendiri, dengan rumah sakit vertikal sendiri, rumah sakit swasta sendiri, macam-macam. Di Indonesia banyak sekali asosiasi rumah sakit. Mereka punya kepentingan masing-masing. Kira-kira itu. Terima kasih sebelumnya. Jadi puji syukur dulu, alhamdulillah ini acara bisa berjalan. Dan sasarannya sebenarnya pertama adalah kita mengkonsolidasi dulu seluruh anggota, ya kan, seluruh anggota supaya bisa kumpul di sini, silaturahmi dan berbincang-bincang. Terus kita memperbaiki kualitas terutama untuk akreditasi di Indonesia ini melalui lembaga organisasi LARS. Jadi harapannya adalah dengan kehadiran LARS yang sudah ada saat ini akan terus menyala seperti moto kita hari ini, LARS menyala dan membara. Semoga tadi kita dapat menjadi quality control ya untuk rumah sakit ya, supaya perjalanan pelayanan semua dapat berjalan dengan baik dan kualitasnya dengan standar yang ada yang dibuat oleh Kemenkes. Ini pertanyaan yang sangat dilematis. Kenapa? Karena satu sisi kalau kita tidak bersaing kita akan tenggelam. Tetapi kalau kita tidak mengikuti ini, kita tidak akan bisa maju. Jadi memang
standarisasinya adalah bagaimana cara kita supaya kualitas yang di luar negeri ini bisa kita potret dan kita lakukan di Indonesia, karena memang jujur kita masih banyak harus ada yang diperbaiki, dikembangkan sehingga kualitas kesehatan kita untuk masyarakat bisa terlayani dengan baik dan semua bisa tercover untuk seluruh Indonesia. Jadi memang harapannya tadi kita mendukung pemerintah yang untuk pemerataan pelayanan kesehatan semua sampai ke pelosok-pelosok daerah. Jadi kalau untuk seluruh Indonesia kita sudah ada perwakilannya, masing-masing wilayah sudah ditunjuk PIC masing-masing. Harapannya tadi dengan ada PIC masing-masing ini akan bertanggung jawab dan menjaga mutu dan harus meningkatkan kualitas untuk pelayanan kesehatan. Jadi memang untuk LAR sendiri sudah sampai ke seluruh Indonesia sudah ada wakilnya masing-masing. Jadi sebelum kami menjadi surveyor itu kita ada pendidikan dulu. Jadi sekitar 1 minggu untuk kemarin kita di RSUD Serang. Jadi kita belajar dulu bagaimana kita menilik ke lapangan, bagaimana cara kita memotret suatu rumah sakit. Jadi dan setelah belajar itu ada ujiannya. Jika lulus itu ujiannya dari Kemenkes langsung. Jika lulus ada sertifikasi, maka sekaranglah kami bisa dilantik sebagai surveyor. Jadi harus tersertifikasi dari Kementerian Kesehatan sebagai yang boleh mengeluarkan sertifikasi surveyor. Jadi batch 4, batch 5 ini adalah kita sudah ada sampai 5 batch, 5 pembelajaran. Oh, batch itu 5 pembelajaran. Ya, Kita jadi hari saya kira. sekarang kita ini adalah batch 4 dan batch 5. Kalau saya batch 5 jadi anak bontot yang terakhir dididik kemarin. Terima kasih. Mungkin bagian belum tahu kenal ya kebetulan biar ya. Arti saya nih sebagai surveyor angkatan ke-3. Ya, di sini tadi ada surveyor 4 dan 5 yang baru saja dilantik. Kita ada mulai 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3 itu sudah pernah dilantik. Nah, dengan adanya pelantikan ini, itu juga dengan adanya pengurus-pengurus baru yang baru saja sudah dilantik. Nomor 1 di sini artinya sudah lama kita tidak bertemu. Jadi artinya mau tidak konsolidasi ke dalam dulu. Kita bersama-sama menyatukan pola pikir, katakan menyatukan bagaimana ke depan bersama-sama untuk memajukan khususnya rumah sakitan melalui melalui tadi akreditasi dan mutu. Jadi mereka ini semua ini sebagai surveyor ya, surveyor semua ini sekarang sudah dilantik tadi yang 4-5. Jadi dengan kata lain programnya apa ke depan ya, kalau lihat sekarang rumah sakit yang ke depan kan sebagian besar kan sudah akreditasi, tapi akreditasi kan perlu pembimbingan ke depan juga. Bagaimana justru rumah sakit jangan terlena juga. Jadi artinya apa? Kita mempertahankan semua itu yang baik. Namanya mutu itu mengejarnya mungkin gampang, cepat, tapi mempertahankan mutu itu lebih susah. Misalnya kita lulus di paripurna misalnya, kasih lulus paripurna lah satu rumah sakit. Mau tidak mau kan pasti mempertahankan lebih sulit daripada mengejar pertama. Nah, kita perlu satu pembimbingan kerjasama dengan semua lembaga akreditasi termasuk juga LARS ya. Nah, pada jelas satu strateginya tadi itu termasuk strategi ke eksternal. Untuk rumah sakit kan ada eksternal. Internal apa? SDM-nya kembali harus dikuatkan. Makanya temanya quality forever. Jadi artinya apa? Ya sebelumnya kan kembali kita mau melakukan tadi yang namanya peningkatan mutu setiap rumah sakit kan kembali ke kita dulu. Bagaimana peningkatan sumber daya manusianya dulu. Jadi ya tadi pelatihan khususnya mengenai teman-teman ini perlu ditingkatkan, dan dalam waktu dekat juga masih dari Kementerian Kesehatan akan menyatukan ada namanya kompetensi lah, meningkatkan kompetensi yang artinya semua harus mengikuti supaya ini penting, betul sangat penting. Jadi dalam waktu dekat yang paling penting kita apa di sini
melakukan misalnya bagaimana belajar kembali mempersiapkan supaya kita semua berkompeten untuk melakukan job fair ini secara misalnya ke depan bisa nasional, bisa juga kalau diizinkan dari orang di atas misalnya sampai internasional. Jadi artinya kembali ya, jadi artinya kembali di sini. Yang penting hari ini seperti tadi mungkin Bapak Ibu sudah melihat bagaimana suatu komitmen bersama dulu, komitmen dari lembaga ini, pertama kita ini sebagai anggota dan pengurus. Tidak mungkin bicara LARS itu satu orang, tidak bisa. Kita berbicara di sini semua itu artinya ada sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan memberikan masukan yang terbaik. Selesai ini kita namanya rapat pengurus untuk menyatukan untuk istilahnya bagaimana kita ke depan ya, program yang ke depan. Itu tadi yang saya sudah secara umum saya sudah jelaskan tadi. Dan secara tupoksi secara teknisnya ada tim-timnya yang bergerak. Tapi secara range strategi saya sudah jelaskan ya bahwa artinya itu Per 5 tahun ya, Sir? ya saya rasa 5 tahun tapi jangka pendeknya apa yang dikerjakan ada jangka pendeknya cepat maka cepat menyala kan zaman orang muda semua ini. IT ya dengan sendirinya siapapun harus ikut, kalau tidak mengikuti teknologi tidak akan ketinggalan. Itu sudah zamannya dan LARS juga demikian harus ikut dalam hal ke arah teknologi. Oke, Pak. Siap. Namanya? Makanya itu digitalisasi hospital. Digitalisasi hospital mewajibkan semua karyawan rumah sakit benar-benar menguasai bidangnya dan meningkatkan ilmu IT-nya. Jadi sekarang modelnya harus IT, digital hospital. Tidak ada lagi kertas-kertas berserakan di rumah sakit. Harus benar-benar model. Kalau di rumah sakit tuh kita lihat dokter atau perawat tuh hanya dengan HP-nya aja, klik, nggak ada lagi nulis. Ya, untuk menyikapi adanya rumah sakit asing ya. Lain sih, juga kita mendorong rumah sakit yang sudah diakreditasi itu untuk menjalin aliansi dengan rumah sakit lain. Rumah sakit tidak akan bisa berdiri sendiri, dia harus membuat jaringan dengan yang lain. Jadi, Informasi ya. kenapa? Informasi juga. Ya, bisa dengan RSUD-nya sendiri, dengan rumah sakit vertikal sendiri, rumah sakit swasta sendiri, macam-macam. Di Indonesia banyak sekali asosiasi rumah sakit. Mereka punya kepentingan masing-masing. Kira-kira itu.